saya ingin kita mengingat mengenai janji Allah kepada Abraham, ya. Di mana Allah berjanji kepada Abraham ini bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Wow, ini dia. Ingat, Abraham hanya punya satu anak. Alamak, satu anak saja macam mana mau menjadi bangsa yang besar? Kalau di Sabah, bangsa apa yang paling besar? Rungus atau bangsa Cina yang besar di Sabah? KDM sama Iban. Oh, Iban dan siapa? Kadasan Dusun Murun. Kadasan. Wah, bangsa yang besar itu ya. Nah, pasti kalau menjadi bangsa yang besar pasti harus mempunyai ramai anak. Tetapi Abraham hanya satu saja anaknya. Tetapi Allah berjanji bahwa dia akan punya bangsa yang besar. Nah, saya mau kita membaca lagi ayat-ayat ini. Mungkin Pastor Silver ya. Pastor Silver, tolong kita semua silakan membacakan Keluaran bab 1 ayat 6 sampai 10. Oke, Keluaran 1 ayat 6 hingga ke 10. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Dia sendiri dan sujud di hadapannya. Sorry. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia, orang-orang Israel beranak cucu. Nah, itu dia. Dan tak terbilang jumlahnya. Oh, sebentar. Tengok, tak terbilang jumlah dari bangsa Israel. Kalau Iban pasti terbilang ya, boleh dihitung dan tahu berapa populasi Iban, berapa populasi Bidayu, berapa populasi Rungus. Boleh tahu kan? Tapi ini bangsa Israel, kita tahu bangsa Israel ini keturunan dari Yakub yang mempunyai 12 anak. Dan Yakub ini dari Ishak, Esau dan Yakub. Dan Ishak ini anak daripada Abraham. Wah, sekarang bangsa ini sudah menjadi bangsa yang begitu besar sampai tak boleh hitung tahu. Begitu ramai. Wow, jadi jelas melalui ayat ini sudah digenapi janji bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Betul? Halo? Betul? Betul ya? Oke. Lanjut Pastor Silvan. Ayat yang ke-8. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda. Jadi Alkitab ingin menekankan dengan dahsyat berlipat ganda. Waduh, bukan sikit ya. Lanjut. Sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Terus. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Aduh, ini dia. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Wah. 10 terakhir. Maka kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Wah, lahir atau bertahta seorang Firaun yang baru, raja yang baru yang punya hati jahat dan pikiran jahat terhadap bangsa Israel ini. Oke, sebelum saya lanjut melihat kisah ini, pertama saya ingin kita ingat mengenai janji-janji Allah kepada Abraham. Ingat,
bukan hanya berjanji bahwa Israel akan menjadi bangsa yang besar. Bukan hanya itu saja janji Allah. Masih ada janji-janji yang lain. Dan sebenarnya janji yang belum wujud adalah ini. Israel akan mendapat negeri sendiri, negara sendiri, tanah sendiri. Sekarang ini mereka masih ada di negara, di tanah bangsa Mesir. Mereka masih menjadi pendatang di sana, ya. Ada ramai orang Filipina tinggal di Sabah, mereka hanya pendatang, bukan tanah mereka sendiri. Orang Indonesia pun bukan tanah mereka sendiri. Nah, macam itulah orang Israel pada saat ini, yaitu menjadi pendatang di negeri, di tanah orang Mesir. Tapi Allah sudah berjanji bahwa mereka akan mempunyai negeri atau tanah. Selain itu ada janji yang lain, yaitu janji bahwa Israel, bangsa ini, akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa di dunia. Wah, bagaimana bangsa yang kecil ini boleh menjadi berkat bagi seluruh bangsa di merata dunia ini? Berkat apa itu? Berkat itu adalah akan menjadi bangsa yang akan mendatangkan juru selamat dunia. Dunia ini dan seluruh bangsa ada di dalam bahaya penghukuman. Karena apa? Karena mereka berdosa semua. Harus ada juru selamat yang tak berdosa yang boleh datang untuk menjadi penebus, pengganti. Dan ini berkat bagi seluruh bangsa di dunia ini. Dan Allah berjanji bahwa juru selamat itu harus datang melalui bangsa Israel. Wah, jadi kita lihat janji menjadi bangsa yang besar sudah terwujud, tapi janji akan mendapat tanah sendiri belum lagi terwujud. Janji akan mendatangkan juru selamat dunia belum lagi terwujud. Oke, sampai di sini semua jelas tak? Jelas. Jelas? Oke. Semua sudah jelas? Halo? Jelas. Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, kita lihat lagi ayat selanjutnya. Wah, kita tidak usah baca semua, tetapi coba baca di ayat 11, Pastor Silver, yang tadi, ayat sampai ayat 10 ya. Pastor Silver, Oke. coba baca ayat 11. Ya. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramres. Wah, bayangkan kalau kita bapak-bapak, semua yang bukan bangsa rungus, mulai pagi pukul 4 pagi sudah harus bekerja sampai pukul 10 malam. Kalau tak bekerja dipukul, dihantam, diajar oleh askar-askar. Gembira tak? Wah, dan ini yang terjadi kepada bangsa Israel. Semua orang laki-laki yang bukan bangsa Mesir harus bekerja paksa mendirikan perbekalan-perbekalan. So sampai sekarang kalau kalian tengok piramid-piramid itu, orang heran. Macam mana orang boleh membina macam itu? Mereka harus tengok Alkitab bahwa dulu ada manusia-manusia yang dijadikan macam lembu, dikerjakan secara paksa. Oke, terus? Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Wow. Terus? Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Terus? Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat
yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata. Waduh. Dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memerhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tapi bidan-bidan Stop. itu takut akan Allah. Cukup. Wah, ini dia. Jadi rancangan yang busuk muncul apabila rancangan awal tak berjaya. Apabila mereka menyakiti mereka dengan kerja paksa, kesusahan sana sini, tapi mereka tetap boleh berkembang biak secara luar biasa sehingga menakutkan bangsa bangsa Mesir. Maka raja ini pusing fikir-fikir dan akhirnya dia tahu satu cara, yaitu dia panggil 2 bidan. Pasti 2 bidan ini adalah kepala. Dan dia berkata kepada mereka secara licik, diam-diam, kalian pergi tengok setiap orang wanita Israel yang beranak. Pastikan kalau baby itu lelaki, bunuh. Nah, sulit untuk melihat ini sebagai pembunuhan yang ketara. Sebab apa? Sebab ibu dan bapak pada waktu menanti baby lahir pasti mereka, wah, cemas, aduh macam mana, aduh. Tiba-tiba baby pun tak boleh lari, baby pun tak boleh pencak silat. Jangan macam-macam dengan saya. Nurse tak boleh. Baby sangat lemah, tak berdaya. Kalau mereka pusing sikit saja kepala, sudah mati baby. Mereka tarik secara kuat, sudah mati baby. Dan mereka cakap, ayo mati baby kamu, ayo mati. Dan akhirnya akan berduka cita. Jadi rancangan ini adalah rancangan yang begitu jahat. Yaitu rancangan untuk membunuh semua baby lelaki bangsa Israel. Tapi saya sampaikan sahaja bahwa rancangan ini tak berjaya. Sebab bidan-bidan itu tak mau buat. Tetapi karena bidan-bidan ini tak mau buat, maka raja itu membuat perbuatan yang begitu ketara dan terus terang. Yaitu dia memerintahkan askar-askarnya untuk mengambil semua baby yang laki-laki dan membunuh mereka. Waduh, akhirnya ini memang berbahaya bagi bangsa Israel. Ini akan memupuskan seluruh bangsa Israel. Nyata sekali, kalau di balik cadangan ini ada iblis di sana. Coba pikir, kalau semua baby lelaki mati, waduh, tertinggal perempuan semua. Kalau perempuan semua yang hidup, maka perempuan-perempuan ini tak boleh beranak cucu. Oleh itu, kalau lesbian dengan lesbian, itu memang bukan rancangan Allah. Sebab tak mungkin ada anak. Lelaki dengan lelaki tak mungkin ada anak. Oleh itu Allah memang merancang harus lelaki dan perempuan. Supaya bertambah, supaya ada anak. Nah ini rancangan iblis, mau membunuh, mau menghilangkan satu jantina. Tak mau ada jantina 2, satu saja. Dan ini bahaya. Coba fikirkan kalau hanya perempuan semua, perempuan. Maka menjadi tua dan selepas tua mati dan pupuslah bangsa ini. Pupuslah bangsa Israel. Saudara, ini rancangan yang teramat jahat. Bayangkan, mereka sudah memahitkan hidup bangsa Israel dengan membunuh semua lelaki. Saya tidak bisa bayangkan hati emak dan ayah ketika bayi yang sudah dirindukan 9 bulan di perut dan akhirnya dengan mudahnya dibunuh.
Waduh, orang boleh gila. Mereka sudah dibuat kerja paksa macam gambar ini ya. Wah, siapa yang mampu menolong bangsa Israel ini? Saudara, rancangan ini begitu keji. Lebih keji daripada ISIS ya. Tetapi, wow, kalau kita baca Keluaran 2 ayat 1 sampai 2, Pastor Silver, baca lagi. Oke. Keluaran 2 Ayat 1 sampai 2. Seorang laki-laki dan keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Tapi, betul ya? Iya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnyalah peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Oke. Kakaknya perempuan jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah dia kepadanya. Cukup? Dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Oke. Thank you. Nah, menarik sekali, di mana saat ini ada baby lelaki yang lahir. Tapi bapak dan emak dia senyap-senyap. Aduh, senyap-senyap. Wah, ini bahaya tau. Tapi apa yang kita lihat tadi, mereka melanggar aturan harus membiarkan bayi mereka dibunuh. Ya, saya ingin kita semua boleh bayangkan kondisi situasi mereka. Kita pun karena COVID sekarang kita pun susah di rumah terus ya. Tetapi saudara, kondisi kita dibandingkan dengan keadaan orang Israel pada masa itu, kita masih jauh lebih baik ya. Kasihan sekali hati ibu-ibu dan bapak-bapak pada masa itu. Bila semua hanya perempuan, maka dipastikan selepas semua perempuan menjadi tua, mereka akan mati dan pupus bangsa Israel. Bangsa Israel ada dalam keadaan berbahaya, akan dipupuskan. Nah, apa keuntungan iblis bila memupuskan Israel? Saya sudah bilang tadi ya, bahwa di balik rancangan si raja jahat ini ada iblis di sana. Sekarang kita mau pikir, apa sebenarnya keuntungan iblis apabila Israel boleh pupus? Ada yang boleh jawab? Macam cubaan Pastor. So kalau bangsa Israel pupus, maka juru selamat itu tidak akan dapat dilahirkan. Oh, bagus sekali. Betul. Ini yang iblis tak nak. Iblis sudah tahu bahwa juru selamat itu akan lahir dari bangsa Israel. Waduh, sebelum Israel ini akan menjadi bangsa yang mempunyai negara sendiri, baiklah aku pupuskan mereka. Supaya, ini dia. Ingat janji ini? Janji di Taman Eden, janji di Kejadian 3 ayat 15, bahwa keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Ular ini akan hancur kuasanya. Dan rupanya keturunan perempuan yang akan menghancurkan kepala ular ini akan datang melalui bangsa Israel. Dan sekarang belum datang.
Sebelum dia datang, sebaiknya saya pupuskan Israel ini. Jadi, bahwa keturunan Abraham yang akan datangkan juru selamat, akan tak tergenapi, tak akan berjaya. Tak akan berjaya. Maka kuasa si iblis, si ular tua atas manusia akan kekal. Manusia akan tetap diperhamba oleh iblis, oleh dosa. Wah, ini dia. Tidak ada penyelamat bagi manusia. Saudara, saya mau bertanya. Adakah yang dapat menghalangi Allah? Tidak ada. Amin. Tidak ada kuasa apapun termasuk si ular tua ini, termasuk si iblis ini yang mampu menghalangi Allah. Allah terlalu besar. Nah, kita lihat kisah macam mana Allah menghancurkan rancangan jahat dari iblis, yaitu bekerja pada satu keluarga miskin untuk membuat mereka berani melanggar aturan ini. Mereka sayang baby mereka, tetapi mau simpan bayi berapa lama? Berapa lama sampai akhirnya orang Mesir akan tahu? Kita susah ya berkata kepada baby umur 3 bulan, "Shh, diam, diam, jangan nangis tahu. Kalau kamu nangis nanti jiran tahu, nanti kamu dibunuh." Mana dia faham? Pasti dia akan wah, wah, wah. Dia pasti akan nangis terus. Aduh, jangan nangis, kamu akan mampu. Tak kisah bayi tak faham. Saudara, akhirnya keluarga ini, aduh, macam mana? Dan mereka dapat hikmat, yaitu mereka membuat keranjang dan meletakkan baby itu dan menghanyutkan baby itu di sungai. Walaupun mereka memang sangat susah untuk berpisah dengan baby ini, tapi harus. Dan rupanya hikmat daripada Tuhanlah yang telah menolong ibu dan bapak ini merancang benda ini. Mereka buat ini. Wah, susah sekali. Ibunya berpikir, "Oh nak, apabila saya lepas kamu di sungai, adakah ular atau buaya memakan kamu?" Aduh, tapi mereka tetap buat itu. Pasti mereka juga berpikir, kami berharap supaya apabila keranjang ini melalui putri yang biasa mandi di sungai itu, kami berharap supaya putri itu akan tengok, lalu akan suruh pembantu-pembantunya dan ambil. Dan kami berharap supaya apabila keranjang itu dibuka, Tuan Putri akan jatuh hati dan ambil baby ini. Bukan mengambil dan menyerahkan kepada askar dan berkata, "Aku dapat satu bayi laki-laki, bunuhlah dia." Wah, mereka berdoa, tolong. Dan mereka tentunya berharap pada masa mereka lepaskan baby ini, Tuan Putri datang dan lihat. Waduh, ini dia. Oke, daripada kita pening-pening apa yang akan terjadi, jom kita baca lagi. Pastor Silver, lanjutkan pembacaan tadi. Ya, di ayat yang ke-7. Oke. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun. Oke, jadi rupanya putri Firaun tengok dan buka dan lihat, aduh baby. Dan kakak dari baby itu namanya Maryam, dia sudah langsung datang dan dia langsung bercakap dengan putri Firaun itu. Lanjut. Akan kupanggilkah bagi Tuan Putri seorang inang
penyusu daripada perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri? Jadi pintar. Dia berkata, Tuan Putri, saya boleh panggil seorang ibu supaya dia menyusui baby ini untuk kamu? Wah, terus? Sahut Putri Firaun, Tak mau. Oh, baiklah. oh baiklah. Bersyukur sekali ya. Waduh, baiklah. Terus? Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Nah, terus? Maka berkatalah Putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukannya dia bagiku. Wah. Maka akan memberi upah kepadamu. Wah, itu dia. Sekarang baby ini selamat. Sebab apabila askar datang, ibu itu akan berkata, ini baby daripada Tuan Putri. Saya bertugas untuk menyusui dia sahaja. Selepas itu saya akan bagi kepada Tuan Putri. Maka bayi ini pasti tak boleh dikacau oleh siapapun. Waduh, bagaimana teman-teman? Luar biasa tak? Sangat luar biasa, Mas. Itu dia. Luar biasa. Wah, hore. Bukan main. Jadi sekarang kita lihat bahwa rupa-rupanya ibu dan family ini telah selama 3 bulan itu telah memerhati dengan baik. Tuhan memberi kurnia kepada mereka hikmat. Rupanya Tuan Putri Firaun biasa mandi di sungai itu. Dan kakak ini jaga-jaga. Dan pada masa yang tepat dia bertindak dengan pantas. Ya, seperti yang sudah kita baca tadi. Ini dia. Lalu dia diambil menjadi anak daripada Tuan Putri. Ini percakapan tadi antara Tuan Putri dan si kakak dia ya. Nah, setelah dewasa, Musa, saya mungkin Pastor Silver kita tak ada masa untuk membaca itu, tapi kalau teman-teman mau membaca silahkan tengok bab 2, bab 3 dan seterusnya ya. Oke, setelah dewasa yang sangat menarik adalah Musa nak membebaskan bangsanya tapi gagal. Saya ceritakan sedikit sahaja, kamu boleh baca lebih banyak. Rupanya apabila Musa sudah dewasa, dia menjadi salah satu putra mahkota kerajaan Mesir. Padahal dia dari bangsa Israel yang dibenci, yang direndahkan, yang mau dipupuskan oleh bangsa Mesir. Tapi sekarang sudah ada satu lelaki yang ada di istana Firaun. Bayangkan itu. Firaun merancang untuk memupuskan Israel. Tapi tanpa dia sadar, ada Israel yang ada di istana dia. Menjadi orang yang sangat penting. Dan namanya Musa. Artinya adalah diambil dari air. Nah, Musa ini pasti kalau anak pangeran, anak raja, pasti dilengkapi dengan banyak kehebatan-kehebatan. Ya. Nah, selepas dia dewasa, dia keluar tahu. Dia menyaksikan bangsanya dianiaya. Dilakukan dengan sangat keji. Dan dia menjadi marah. Dan dia mulai fikir, saya akan bebaskan bangsa saya. Dan dia bunuh, satu kali saja dia hantam mati. Dan dia kubur cepat-cepat, dia tutup. Tapi ada orang Israel lain, sesama bangsa yang menengok itu. Dan mereport kepada askar-askar Mesir. Dan ini sampai kepada Firaun, raja. Dan Firaun ingat, wah ini betul-betul dia rupanya masih tetap menjaga bangsa asli dia. Waduh, saya harus bunuh dia. Dan akhirnya Musa dengar bahwa dia ada rancangan untuk membunuh dia. Maka dia lari. Kasihan sekali. Dia mau menyelamatkan bangsanya, tapi bangsanya tidak menerima dia sebagai penyelamat. Wah, dia ditolak. Di situ dia sadar bahwa rupanya dia tidak mampu untuk menjadi juru selamat
bagi bangsanya sendiri. Kecewa, sedih, dan dia tinggalkan kenyamanan, keselesaan dia sebagai pangeran yang berkuasa. Dia harus lari di tempat yang susah dan dia menjadi pekerja yang paling hina, yaitu menggembala domba. Jadi kita belajar di sini bahwa posisi dan pengalamannya tak cukup untuk membebaskan bangsa dia. Ada yang menarik di sini. Mengapa Musa mau membebaskan bangsa Israel? Bangsa Israel bangsanya sendiri. Ramai orang saya dengar ya. Lalu saya menjadi guru besar. Mungkin saya akan cakap saya orang inilah, saya orang itulah, saya bangsa inilah. Dia mulai hilangkan siapa dia yang dulu. Tapi saya rasa Musa ini tak macam itu ya. Musa dia tahu dia bangsa Israel. Dan dia tidak lupakan itu. Dan dia selepas berjaya, dia membela bangsanya. Sayang sekali dia ditolak oleh bangsanya. Tapi yang menarik, mengapa Musa mau membela bangsanya? Biarkan saja. Bukankah sekarang dia sudah dianggap sebagai bangsa Mesir? Tapi ada yang menarik di situ. Saya yakin bahwa sejak kecil emak dia mengambil masa yang paling penting. Jadi apabila dia menyusui budak kecil ini, dia mungkin bercerita, Musa, oh Musa, kamu adalah bangsa Israel. Bangsa yang punya janji dari Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang sudah berjanji akan menjadikan kita bangsa yang besar, bangsa yang akan mempunyai tanah sendiri, dan bangsa yang daripada bangsa ini akan datangkan penyelamat dunia termasuk bangsa Mesir. Pasti ibunya mulai menggunakan masa kecil ini untuk menanamkan doktrin tentang Allah satu-satunya di dunia ini. Pasti ibunya menggunakan masa kecil ini, masa yang paling penting. Saudara, kalau kita mau buat pokok mangga ya, kita mau lingkar pokok mangga itu hanya boleh jadi kalau masih kecil. Kita buat macam-macam dia punya batang, maka pada waktu besar dia menjadi macam itu. Saya pernah ambil batang mangga yang masih kecil, saya ikat, dan waktu besar dia jadi macam itu. Tapi coba kalau dia sudah besar, maka cabang itu, ranting itu akan patah, tak boleh. Jadi di sini kita sadar bahwa anak masih kecil adalah masa yang penting kita ajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga apabila dia besar nanti, siapa mau kacau, tidak boleh. Saya bagi kamu phone, saya bagi kamu laptop, kamu jadi agama lain ya. Tidak, sebab dia sudah berakar, dia sudah faham saya siapa. Siapa yang saya percayai, Tuhan yang macam mana yang saya percayai. Jadi sangat penting Bapak Ibu, kamu melihat anak-anak kamu, jangan biarkan mereka diisi oleh hal-hal yang bahaya semasih kecil. Oke, nah saya lanjut, saya tidak lagi melihat hal-hal yang lain, tetapi saya mau menceritakan kisah di mana Musa selepas dia lari dari bangsa Mesir dan menjadi penggembala domba. Dia menjadi penggembala domba bukan alang-alang. Itu dia melakukan selama 40 tahun sebelum hari ini terjadi. Ya, hari yang saya mau ceritakan ini. Yaitu dia bertemu dengan satu pengalaman yang luar biasa. Itu berlangsung 40 tahun. Nah, Musa ini dia tengok, apa macam sana? Ada satu semak duri, tapi ada api di sana. Tapi semak itu tak terbakar. Api tapi semak itu tak terbakar. Macam mana itu?
Biasanya kalau ada api, semak habis terbakar. Tapi ini tidak. Semak itu tetap ada. Api itu pun tak habis. Ini membuat Musa pergi dan melihat. Ini dia ya. Bagaimana, boleh nampak? Boleh? Boleh, Pak. Oke. Nah, semak yang terbakar tapi tak habis ini, itu melukiskan keadaan Israel, bangsa pilihan Allah, yang sekarang bagaikan sedang terbakar oleh api kebencian Firaun. Tetapi karena Allah ada di sana, maka Israel tak akan pupus, tak boleh habis. Itulah keadaan Israel. Nah, kenyataan bahwa keturunan Abraham diperhamba di Mesir, sebenarnya Allah telah beritahukan kepada Abraham dahulu. Saya pikir ini sudah dipelajari di pelajaran sebelumnya. Kejadian 15 ayat 13, Allah sudah bagi tahu bahwa keturunan Abraham akan menjadi orang asing di negara lain dan menjadi hamba dan ditindas 400 tahun. Wow. Jadi dengan lamanya Allah sudah bagi tahu, yaitu 400 tahun. Allah Maha tahu. 400 tahun di hadapan Allah tahu. Kita 4 menit di depan kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. 4 saat di depan kita tak tahu. Tapi Allah tahu 400 tahun di depan. Tapi tentu bukan hanya 400 tahun di depan yang Allah tahu. Seterusnya, selama-lamanya Allah tahu. Karena apa? Karena Allah Maha tahu. Nah, saya ingin bercerita tentang pertemuan Musa dengan Allah di bukit ini. Ya. Waktu Musa bertemu dengan Allah, memang ceritanya luar biasa di situ, tapi kita tak ada masa membaca secara detail. Tapi boleh juga kita lihat itu Kejadian Keluaran 3, Pastor Silver, Keluaran 3 ayat 12. Oke, Keluaran 3 ayat 12. Iya. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Terus? Oke. Cukup. Nah, jadi Tuhan berkata, tapi saya ceritakan sedikit ya kisahnya. Waktu Tuhan berkata kepada Musa, Musa, pergilah kepada Firaun dan bilang kepada Firaun supaya dia bebaskan bangsa Israel untuk beribadah 3 hari perjalanan. Lalu Musa berkata, tak mau. Musa memang menolak. Musa tak mau. Dia berkata, tak boleh. Tapi Tuhan beri tanda kepada dia. Musa, jangan takut. Sekarang kamu tidak akan melakukan sendiri. Aku yang akan menyertai kamu. Dulu kamu berusaha membebaskan Israel dengan kekuatanmu, tak boleh, tak berjaya. Sekarang akan berjaya sebab aku yang menyertai kamu. Itu Allah. Aduh, tak mau, saya tak boleh cakap, saya tak berani. Dibaca macam-macam alasan Musa. Lalu Tuhan bilang, saya akan memberikan kuasa. Apa yang kamu pegang? Tongkat. Coba kamu lepas. Musa lepas. Puk. Pas dia lepas, berubah menjadi ular. Wah, Musa lari. Lalu Tuhan bilang, pegang di ekor. Pegang di ekor, bertukar lagi menjadi tongkat. Aduh, Musa masih tak percaya. Lalu Tuhan berkata, coba masukkan tanganmu di pakaian. Masukkan. Keluarkan. Waktu dia keluarkan, aduh, sudah menjadi kusta. Aduh, Tuhan, macam mana ini? Aduh. Lalu Tuhan berkata, masukkan semula. Masukkan lagi, keluarkan. Wah, sudah sempurna.
Tapi Musa masih tetap tak yakin. Ayo, saya tak yakin lah, saya tak mau lah. Nanti ayo macam mana ini? Lalu Tuhan berkata kepada dia, satu tanda lagi, yaitu nanti Israel seluruhnya akan berada di gunung ini, beribadah kepadaku, dipimpin oleh engkau. Hah? Mereka masih dikuasai oleh bangsa Mesir yang luar biasa. Tidak, mereka akan keluar. Wah, itu dia ya. Boleh paham sampai di sini? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut. Lalu ayat 19 sampai 22. Masih kita perlu baca lagi ini. Silakan Pastor Silver lompat ke 19 sampai 22. Pastor Silver? Oh, sorry, saya sudah cakap tapi saya lupa on mic. Iya. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kau lakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Wow. Jadi sebelum berlaku Allah sudah bagi tahu kepada Musa, jangan pikir Firaun akan berkata, yes, pergi. Tidak. Firaun tak akan benarkan kamu bawa bangsa Israel. Tapi ingat, aku akan pukul mereka sampai mereka sakit dan akhirnya memberikan kebenaran untuk kamu keluar dengan Israel. Dan ingat, kamu akan keluar bukan tangan kosong, tapi kamu akan membawa banyak barang. Wah, itu dia. Oke, kita tengok kalau itu terjadi atau tidak. Nah, seperti yang saya sudah cakap tadi, apabila Tuhan perintahkan Musa untuk menjadi penyelamat, keluarkan Israel dari Mesir, Musa pada saat itu sudah benar-benar tak ingin lagi, tak ada niat lagi untuk menjadi pembebas Israel. Kita tak perlu baca ini, saya sudah jelaskan. Oleh itu mari kita sedar bahwa yang membebaskan Israel 100% Allah sahaja, bukan Musa. Amin? Jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Mana yang lain? Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas. Jadi bukan Musa. Musa tidak mau. Musa sudah kapok. Sudah tak mau lagi. Oleh itu ingat, yang membebaskan Israel 100% hanya Allah sahaja. Oke, walaupun dia banyak alasan, tapi akhirnya dia siap, dia menghadap Firaun. Apa yang terjadi? Ups. Mau lanjutkan melihat apa yang terjadi? Lanjut, Pak. Lanjut, tidak sabar nih. Tidak. Oke, mari kita lihat apa yang terjadi ya. Mana tuh? Sudah bisa lihat ini? Bisa Pak, bisa. Oke. Wah, yang terjadi adalah tepat seperti yang Tuhan katakan. Nah, saya ingin jelaskan bahwa rupanya Tuhan membenarkan Harun, abang daripada Musa, untuk ikut menolong Musa. Sebab Musa memang tak boleh lah, dia memang, ayo Tuhan, tak boleh lah. Oke, saya akan bagi abang kamu menyertai kamu. Oke lah. Dan akhirnya dia pergi. Dan betul, Firaun, wah, apabila dia dengar, muka dia macam ini tau. Apa, mata mau keluar sikit.
Enaknya kamu mau biarkan Israel akan keluar, siapa yang mau bekerja? Tidak boleh, dia tak benarkan. Lalu Musa melepaskan tongkat dia, mujizat bertukar menjadi ular, tapi para pembantu Firaun yang dukun-dukun hebat juga, mereka pun mampu melepaskan tongkat-tongkat mereka dan bertukar menjadi ular. Itu bisa dilihat di Keluaran 7 ayat 10 sampai 11. Kita tak ada masa membaca itu. Kamu boleh mencatat dan nanti tengok. Dan juga mereka pun boleh membuat air menjadi darah. Mereka pun boleh buat begitu. Dan tula atau bencana yang kedua, yaitu mendatangkan kodok atau kata-kata, mereka pun boleh buat itu. Tapi dukun-dukun ini hanya mampu meniru Musa hanya sampai pada hukuman atau bencana kedua. Jadi kita belajar di sini bahwa orang-orang dukun punya power, punya kuasa juga, ya. Dan ramai orang yang tertipu dengan kuasa-kuasa mereka. Memang pada waktu itu tongkat ular daripada Musa menelan semua ular-ular daripada dukun-dukun mereka sampai habis. Nah, saya singkat saja, semua bab ini kamu boleh lihat dalam buku Keluaran bab 7, bab 8, bab 9, bab 10 dan juga bab 12. Di mana di situ bangsa Mesir seperti yang Tuhan cakap bahwa nanti mereka tidak akan membenarkan Israel keluar, tapi aku akan memukul mereka. Dan semua bencana-bencana ini memang memukul bangsa Mesir. Nah, saya akan melihat secara cepat bencana-bencana yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir, tapi ini hanya ilustrasi. Ini hanya bayangan sahaja, tidak macam persis sama. Yang terjadi lebih teruk, tapi gambar-gambar ini saya pilih untuk menolong kita untuk ada kefahaman sedikit, ya. Boleh faham? Jadi tengok gambar-gambar ini, dan ini tidak mampu menggambarkan secara penuh apa yang mereka alami. Oke, pukulan pertama atau bencana pertama atau disebut tulah pertama, air menjadi darah. Tidak ada yang dapat menolong mereka. Waduh, cari air semua darah. Siapa yang bisa minum darah? Wah, susah sekali. Raja mereka tak boleh tolong. Mereka akhirnya daripada sudah haus mau mati terpaksa minum darah. Penyihir-penyihir mereka pun susah. Dewa-dewa mereka pun susah. Sungai yang besar yang namanya Sungai Nil, yang mereka anggap dewa kesuburan, dewa yang memberi rezeki, apabila Musa berkata jadi darah, tak boleh membela diri dan menjadi darah sungai ini. Dan ikan-ikan mati semua. Tulah kedua, katak atau kodok. Datang kodok yang tak terhitung jumlah mereka. Sangat gelik ya. Di rumah satu kodok saja, wah kita sudah tak sedap. Apalagi kalau busuk ya. Lepas Tuhan dengar permintaan Musa, di mana Firaun berkata, oke Musa, cukup, tolong hentikan kodok-kodok ini. Musa berdoa, Tuhan hentikan kodok-kodok ini. Maka semua kodok mati. Ya, macam ini. Mereka kumpulkan bangkai-bangkai kodok. Woi, sangat banyak. Walaupun kamu boleh makan kodok, tapi kalau sudah macam ini, sudah tak boleh makan lagi. Macam kembar lagi orang doa, Pak. Oh iya, iya. Kamu mau makan kodok yang sudah digoreng, kodok yang hidup masuk di piring. Wah, tak henti-hentinya kodok datang di rumah. Wah, sangat sulit ya, sangat susah. Nah,
Dewa-dewa yang dipercayai sebagai dewa dari bangsa Mesir ini adalah Sungai Nil mereka percaya sebagai dewa. Kodok mereka percaya sebagai dewa. Tapi sekarang mereka lihat bahwa dewa-dewa yang mereka anggap sebagai Allah tidak berkuasa. Allah yang Musa sembah itu boleh senang saja bilang jadi darah, jadi darah. Jadi melalui hukuman-hukuman Allah ini, orang Mesir sekarang sadar bahwa yang mereka anggap Allah, yang mereka anggap dewa, rupa-rupanya tak berdaya dengan Allah bangsa Israel. Jadi ini menjadi satu kesaksian yang luar biasa bagi bangsa Mesir. Wow, begini ya Allah yang dipercayai oleh Musa dan bangsa Israel. Oke, kita lanjut. Tulah ketiga adalah nyamuk. Tapi dahsyat, begitu banyak. Wah, orang sangat susah ya. Kita pun di sini ada nyamuk 2-3 sudah sangat susah. Tetapi saat itu memang tak ada keselesaan sama sekali. Nyamuk menerpa, menyerbu, menghantam seluruh tempat tinggal orang Mesir. Dan di kawasan orang Israel tak ada. Ingat, orang Israel ada di kawasan yang berbeza. Itu namanya tanah Goshen. Mereka berbeza sedikit. Oke, macam Sabah dan Brunei. Orang Israel macam ada di kawasan Brunei. Sedangkan di kawasan Sabah itu sampai Sarawak itu Mesir, bangsa Mesir semua. Macam itulah, itu gambaran saja. Nah, tulah keempat lalat. Waduh, kalau sudah banyak susah ya. Tulah kelima, semua ternak haiwan mati. Lembu-lembu, domba biri-biri mati secara tiba-tiba semuanya. Macam kena COVID mereka semua. Lebih teruk dari COVID. Langsung mampui. Waduh, sudah bertahun-tahun kami pelihara, tiba-tiba mati. Wah, memang sangat susah hati orang-orang Mesir ini. Tulah keenam, bisul. Tubuh mereka mengalami bisul-bisul. Wih, kalau macam ini satu saja sudah sakitnya minta ampun. Apalagi kalau kena dibuntut, ayo mau duduk pun susah sekali ya. Tulah ketujuh, hujan, tapi bukan hujan air, tapi ini ais yang macam batu. Jatuh, pupuk. Wah, boleh mampui lah orang. Tulah kedelapan, belalang. Wah, kalau satu saja sedap digoreng. Tapi ini belalang yang memang dia boleh hantam semua, habis-habis semua. Tulah atau bencana yang ke-9, kegelapan pekat. 3 hari lamanya. Saudara, kalau kita pejam mata, kita tak boleh lihat apa-apa. Tapi kegelapan yang bencana ke-9 ini kegelapan yang sangat teruk. Kalau kamu baca dalam firman Tuhan di situ dikatakan orang boleh rabah itu gelap. Mereka boleh rabah gelap itu. Jadi walaupun kamu ada pelita, tak akan dapat terang dia. Sebab gelap itu menyelimuti semuanya. Dan ini bukan berlangsung 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tak, tapi 3 hari lamanya. Sehingga orang tak boleh pergi kemana-mana. Ini sangat lekat. Wah, kita melihat betul-betul dipukul. Dan Firaun ini biasanya dia sedar dan dia minta ampun dan dia cakap kepada Musa, Musa stop. Musa stop. Musa berdoa, Tuhan hentikan. Waktu tu Musa datang, ayo kami mau pergi. Tak boleh. Dia macam itu terus. Dia macam itu sampai tulah ke-10. Dan memang Tuhan yang membuat ini supaya Tuhan mempamerkan kuasanya atas Mesir. Dan juga tentunya Israel boleh tengok, inilah Allah yang akan membawa kita ke negeri yang dia sediakan. Inilah Allah yang dipercayai oleh nenek moyang kita, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Wah, dahsyat Allah kita. Nah,
Keluaran 10 ayat 21 saya baca sedikit. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat merabah gelap itu. Bayangkan ini betul-betul gelap. Sekali lagi kita lihat di sini bahwa dewa-dewa bangsa Mesir terbukti tak ada power. Semua di bawah kuasa Allah. Matahari kalau Tuhan bilang stop, stop. Angin badai Tuhan bilang stop, stop semuanya. Sebab apa? Sebab Tuhanlah pencipta benda-benda ini. Sayangnya manusia bodoh dan menganggap ciptaan ini sebagai pencipta. Ya. Nah, sekarang kita lihat bencana terakhir. Ini bencana yang sangat penting, yang saya harap kita akan belajar sesuatu yang sangat penting di sini. Oke, bagaimana teman-teman? Siap untuk melihat tulah ke-10? Siap, sudah Pak. Masih siap? Masih. Oke, baik. Mari kita lihat tulah ke-10. Ini tulah yang terakhir. Wah, apa nampak di screen? Nampak Pak, nampak. Nampak ya? Ini malaikat pencabut nyawa. Tulah yang terakhir yang akan membuat raja menyerah, yang akan membuat raja hancur hatinya sampai berkata, "Oke Musa, pergilah kalian dan jangan balik lagi. Jangan balik semula, pergi, cepatlah pergi. Kalau kalian tak pergi kami akan mampus semua." Inilah tulah terakhir yang memang akan menghancurkan Mesir dan yang memang akan membalas kejahatan Mesir selama 400 tahun ini. Apa itu? Kematian semua anak lelaki sulung dari seluruh orang Mesir. Dan kali ini hukuman ini bukan hanya akan dijalani oleh rakyat Mesir, tetapi pencabut nyawa ini akan pun mendatangi tempat Israel duduk. Jadi ini tidak pandang bulu. Tak kisah siapapun, yang penting anak sulung dia akan mati. Ini tulah yang berbahaya. Tetapi orang Israel mendapat rahasia keselamatan. Apa itu keselamatannya? Allah membukakan satu jalan keselamatan kepada bangsa Israel sahaja, yaitu kamu harus membunuh satu domba, anak domba yang diatur umur 1 tahun, harus lelaki yang tak bercacat, yang sehat, yang kuat, yang tak ada cacat sedikit pun. Bunuh dia, ambil darahnya, letak di ambang pintu. Maka pada malam malaikat Allah akan datang. Apabila dia melihat semua pintu yang ada darah itu, maka malaikat pencabut nyawa itu akan melalui, tidak akan masuk dalam rumah itu. Maka ini disebut pasyah, sebab pasyah itu bahasa Ibraninya artinya melewati. Inilah cikal bakal, inilah semula jadi hari perayaan Paskah. Ya, di mana kematian melalui. Kematian tak datang, tetapi kematian itu melalui. Dan orang Israel harus ada di dalam rumah yang pintunya ada darah. Dan harus domba itu disembelih. Domba itu tak boleh dipatahkan satupun tulangnya. Jangan.
Dan ingat, seperti yang kita sudah pelajari. Jangan tukar cara ini. Jangan rubah cara ini. Jangan tambah, jangan kurangi cara yang sudah Allah tetapkan. Jangan jadi seperti Kain. Jangan jadi seperti istri Lot. Jadilah seperti Habel. Jadilah seperti Nuh yang membuat tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Betul? Betul. Oke. Betul, Pak. Jadi mereka harus buat semua yang Allah berikan di sini. Domba harus jantan, tak boleh betina. Domba harus sempurna, tak boleh ada sakit, cacat. Domba tidak boleh ada satu tulang pun dipatahkan. Tidak boleh. Ini beberapa kriteria, syarat yang perlu dipenuhi orang-orang Israel. Fikirkan ini. Walaupun ada darah di pintu, tapi bila anak sulung itu nakal, jahat, apakah dia akan mati? Tidak. Iyakah? Dia jahat, nakal tahu? Tidak. Tidak akan mati. Tidak. Betul? Betul. Oke. Betul. Walaupun tidak ada darah di pintu, tapi bila anak sulung itu baik, sangat lembut hati, manis, apakah dia akan mati? Dia akan mati. Mati. Dia baik tau? Sebab ketetapan sudah Tuhan sudah tetapkan, sudah bagi arahan. Kena ada darah di pintu. Oke. Jadi ini tak terkait dengan baik atau tak baik seseorang, betul? Betul. Ini hanya kalau dia beriman, betul tak? Betul, Pak. Kalau dia dengar arahan Tuhan, lalu beriman, percaya, maka dia boleh terhindar dari kematian. Tapi kalau dia sudah dengar dan dia tak beriman, dia percaya diri, saya kan anak saya baik, anak saya tak nakal, dia akan mati. Betul? Betul. Bagus. Ini penting sekali untuk kita lihat. Bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik daripada orang itu. Keselamatan hanya bergantung adakah orang itu beriman pada arahan Tuhan atau tidak. Jangan tambah, jangan kurang. Jangan fikir sesuai dengan akal kamu. Tetapi harus tahu apa yang Allah firmankan dan imani itu. Coba fikir si Kain. Saya petani bagus saya bagi sayur-sayur kan. Dia pakai dia punya pikiran. Padahal Allah sudah bagi tahu. Harus korban darah. Tak maulah. Saya kan petani. Mampu. Allah tak terima. Coba fikir istri Lot. Saya boleh mah. Cuma tengok sikit saja. Tengok sikit saja masa tak boleh? Kan boleh. Tengok. Jadi apa? Tak boleh langgar sedikit pun. Tangkap firman Tuhan dengan benar. Percayai itu. Oke, sekali lagi kita melihat sifat Allah di sini ya. Satu pokok kehidupan kekal. Satu cara datang kepada Allah. Satu bahtera, satu pintu. Satu cara supaya terhindar daripada kematian anak sulung. Satu saja. Dan jangan lupa satu cara lagi. Maaf, bukan satu cara. Satu janji penyelamat. Hanya ada satu penyelamat. Ya. Dan hanya dia yang sanggup menghancurkan kuasa iblis atas manusia. Oke. Kisah ini seterusnya adalah yang terjadi di mana semua yang ada di dalam rumah yang punya darah di ambang pintu selamat. Tak satu pun yang mati.
Tak ada teriakan duka cita di sana. Tetapi semua yang tidak ada, semua yang tak tahu jalan yang Tuhan berikan ini, dibunuh. Dan tak kisah siapa dia, termasuk putra mahkota, putra Raja Firaun, tak berdaya. Tak berdaya. Mampoi. Akhirnya disinilah Firaun menyerah, kalah. Dan di sini kita lihat satu lagi dewa Mesir tak berdaya. Saudara tahu, anak Firaun itu dianggap manusia setengah dewa dan mereka menyembah dia sebagai dewa juga. Dan saat ini yang mereka anggap dewa ternyata tak ada kuasa apapun. Mari kita lihat, semua yang dianggap dewa dari bangsa yang hebat. Ingat, dulu bukan Amerika yang hebat. Tidak ada Amerika. Dulu superpower adalah Mesir. Ingat ketika Allah membenarkan dunia mengalami 7 tahun kebuluran. Bayangkan 7 tahun kebuluran. Bayangkan COVID baru 1 tahun. Kita sudah mau hancur ekonomi. Tapi ini kebuluran. COVID kita masih boleh ada bisnis online dan lain sebagainya. Tapi masa itu kebuluran. Dan itu bukan 7 bulan. Bukan 1 tahun. Bukan 2 tahun. Tapi 7 tahun. Maka semua bangsa di dunia pada masa itu hancur. Hanya Mesir karena tahu rahasia Allah. Sebab ada Yusuf di sana. Maka Yusuf mengatakan simpan makanan. Maka Mesir menjadi bangsa yang paling best pada masa itu. Dan sekarang kesombongan mereka menganggap karena mereka pintarlah. Karena mereka lah yang hebat. Mereka lupa bangsa Israel. Tetapi mereka mulai menyembah Allah-Allah lain. Dan sekarang mereka sadar. Semua dewa Mesir palsu. Tidak ada daya, tidak ada kuasa. Karena mereka bukan Allah yang benar. Sebenarnya ini satu peluang yang baik bagi Mesir. Untuk mengakui siapa Allah yang betul. Kita tengok gambar ini. Firaun berteriak. Wah, kembalikan nyawa anakku. Wah, bolehkah kembali nyawa itu? Maaf, tiada. Tiada yang boleh mengembalikan nyawa yang sudah pergi. Obat apapun tak boleh dapat, saudara. Dan tiada yang boleh menghibur dia. Sebab dia punya anak, dia punya menteri-menteri, dia punya pembantu-pembantu yang sering menghibur kalau dia susah. Mereka pun saat ini sedang susah. Mereka pun sedang berduka. Anak mereka pun di rumah sudah mati. Coba lihat ini, gambar ini. Lihat ini. Ini Firaun sedang menangisi anaknya. Ini dia tak boleh hibur Firaun. Dia pun ingat di rumahnya pun sudah mati anak-anaknya. Mereka pun habis. Wah, di sini mereka memang berkata, Firaun, kalau kita tetap biarkan Israel, kita pun tak berdaya terhadap tangan Allah daripada Israel. Tangan Allah yang disembah oleh Musa. Kita pun berbahaya. Sudah, lepaskan saja. Let them go. Biarkan mereka pergi. Saudara, kita belajar di sini. Sangat menarik. Sebab tidak satu pun dari Israel yang kena akibat bencana atau tulah ini. Tuhan Israel yang mendatangkan tulah ini. Bencana-bencana ini, pukulan-pukulan ini memang didatangkan oleh Tuhan Israel. Dia sendirilah yang melindungi Israel. Tetapi yang memukul habis-habisan bangsa Mesir. Akhirnya saudara, Israel keluar dari perhambaan 400 tahun dengan membawa banyak benda berharga. Ingat janji Allah?
Allah sudah berkata kepada Musa, seperti Pastor Silver sudah baca tadi, bahwa Raja Mesir memang tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa dengan tangan yang kuat. Tapi di ayat 21, kamu tidak akan pergi dengan tangan hampa. Wow. Jadi kita lihat lagi imbas semula janji Allah kepada Abraham dulu. Keturunan akan diperhamba selama 400 tahun. Jadi itu semua tergenapi secara mendetail. Nah, mari kita lihat, kita sudah belajar ini semua. Allah, malaikat, iblis, roh jahat, Adam, Hawa, Kain, Habel, Nuh, Sem, Ham, Yafet, Babel, bangsa-bangsa, menara Babel, Abraham, Sarah, Lot, Ishak, Yakub, Israel, dan sekarang Israel diperhamba 400 tahun. Kita sudah belajar sehingga sampai di sini. Wah, luar biasa. Kita sedang membina asas demi asas. Nah, akhirnya orang Israel sangat gembira. Mereka mengakhiri penderitaan mereka di Mesir. Wah, tengok wajah-wajah mereka ceria. Wah, luar biasa. Selamat tinggal perhambaan. Mereka masih ingat betapa teruknya hidup di perhamba ya. Dan mereka berjalan. Tak ada GPS pada waktu itu bukan? Tapi Tuhan mempunyai GPS yang luar biasa. Kalau siang hari Tuhan pimpin dengan awan. Jadi kalau awan itu bergerak, mereka ikut awan itu. Jalan, ikut dia, ikut. Sebab mereka sedang pergi ke negeri, ke tanah yang Tuhan akan bagi untuk mereka tinggal sebagai bangsa. Bagaimana kalau malam hari? Malam hari tiang itu bertukar menjadi api. Dan menjadi tiang api. Dan apabila Tuhan menghendaki mereka berjalan pada malam hari, tiang itu berjalan dan mereka mengikuti tiang itu. Saya ingin beritahu, ini ada sekitar 2 juta orang yang pergi, ya, dan mereka membawa barang-barang yang luar biasa berharga. Jadi Allah sudah berkata, minta kepada jiran-jiran kamu yang orang Mesir, apapun yang kamu mau, aku akan membuat bangsa Mesir bermurah hati. Jadi mereka datang jiran, Encik, boleh saya ambil emas itu? Oh, ambil. Oh, saya juga ada di bilik. Dia pergi ambil lagi emas. Nih, bawa ini. Encik, boleh saya minta kain? Oh, bukan cuma itu, saya ada yang terbaik. Dia ambil semua. Jadi macam Tuhan membuat mereka menjadi begitu baik kepada bangsa Israel. Sehingga mereka dirampok, diambil semua benda-benda yang baik. Dengan tidak mencuri, tetapi meminta, dan mereka memberikan begitu saja. Jadi bangsa Israel apabila keluar, mereka keluar dengan penuh harta kekayaan. Mereka sekarang sedang menuju tanah yang Tuhan sudah sediakan. Menarik, apabila mereka sudah berjalan beberapa masa, muncul pula pikiran dari Firaun. Mengapa saya bodoh sekali? Aduh, kenapa saya biarkan mereka pergi? Siapa yang akan selesaikan proyek-proyek ini? Ayo, 2.000 pekerja yang tak payah gaji nak pergi. Coba kamu fikir ya, kalau di KL ini semua orang Indonesia pulang, semua orang Bangla pulang, Nepal pulang. Aduh, mereka digaji murah, lalu mereka pulang. Halo, macam mana ini? Susah tahu. Tapi ini 2 juta pekerja yang tak payah gaji, sekarang akan pergi. Siapa nak bina ini semua? Ayo, mereka mulai meeting dan mulai cakap. Wah, kita keliru. Ayo, kejar. Tak rela. Wah, kalau kita baca bab 14 ayat 5-7, Firaun pergi tangkap balik mereka dan tangkap mereka. Tak mau balik penuh, tangkap mereka semua. Ayo, macam mana ini ya?
Israel pergi tak sedia parang pula, hanya kayu untuk tongkat. Ayo macam mana ini? Pisau-pisau untuk masak. Ayo macam mana ini? Mereka pergi dengan kebencian. Anak kami sudah mati. Wah, mereka pergi dengan kereta perang yang lengkap. Jom pergi. Wayo. Dan Israel tidak di hutan. Israel di padang gurun. Senang mau bunuh mereka. Kalau di hutan boleh bersembunyi, boleh masuk gua. Ini di padang pasir, padang gurun. Ayo. Apa reaksi orang Israel? Apakah reaksi orang Israel menertawakan orang Mesir? Orang Mesir, kalian ini bodoh sekali. Kalian tidak takut Allah kami kah? Kalian belum puas Allah hantam sampai 10 bencana? Bodoh. Apakah begitu orang Israel? Atau menjadi ketakutan. Aduh, bagaimana kita? Bagaimana Musa? Aduh, Musa, mengapa kamu ini bebaskan kami dan kami akan mati di padang gurun. Musa, aduh, kenapa kami bodoh sekali ikut kamu? Apakah macam itu? Oke, agak-agak. Kira-kira apa yang akan menjadi reaksi daripada orang Israel? Mereka ketakutan dan menyalahkan Musa. Iya kah? Tapi mereka sudah tengok 10 tulah tahu. Orang-orang yang punya anak sulung mampoi tak berdaya. Mereka sudah tengok Tuhan boleh datangkan batu-batu dari langit, bukan? Itu, tapi still mereka ketakutan dan menyalahkan Musa. Oke, jadi satu orang menganggap mereka akan ketakutan. Ada yang lain? Halo? Sama juga Pak, ketakutan dan menyalahkan Musa. Oh macam itu ya. Ayo bodoh sekali lah orang Israel kalau macam itu kah? Tapi bagi saya Pak, dorang seronok. Aha, misalnya? Dorang seronok kena dorang ingat mau dibagi harta lagi. Oh kalian datang, kalian mau bagi kuda, kalian mau bagi panah supaya kami dapat senjata-senjata yang banyak waktu kami meneruskan perjalanan. Wah baguslah kalau begitu ya. Tapi Pastor Silver tolong baca ayat 10 di bab 14. Saya akan baca di ayat yang ke-10. Yes. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Terus? Ayat 11. Iya. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah kerana tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Ayo. Terus, Ya. apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayo. So, tengok rupanya Israel tak belajar siapa Allah yang telah membawa mereka sejauh ini. Mereka masih pikir Allah tak mampu menolong pada situasi ini. Rupanya Allah memang mau memperkenalkan dirinya. Dia di atas daripada askar-askar hebat ini. Saudara, saya cepat saja. Allah membuka laut Gelaga dan menenggelamkan semua askar Mesir. Musa diperintahkan Allah, belah ini laut. Hah? Siapa yang boleh belah lautan? Sungai kecil pun saya tak boleh potong dengan parang. Ini lautan. Di depan mereka lautan, laut Gelaga. Di belakang mereka askar yang begitu jahat. Di kiri dan kanan mereka hanya padang gurun. Tapi Allah berkata, pukul. Ini bukan karena tongkat Harun yang hebat. Ini karena Allah. Allah yang sanggup pada hari pertama memisahkan air ke atas. Maka senang bagi dia hanya untuk membuat air yang ada di laut Gelaga
untuk terbelah. Dan Musa melakukan itu, dan laut itu taat pada perintah Allah. Terbelahlah laut, dan mereka boleh berjalan di tengah-tengah lautan itu. Dan askar Mesir ini melihat, dan mereka dibodohi. Mereka pikir ini hanya kebetulan. Jom kita pun boleh masuk. Ini mereka tak sadar, ini menjadi perangkap yang sangat berbahaya bagi mereka. Mereka pikir mereka akan dapat tangkap. Tetapi pada pas mereka mau sampai mendekat pasukan Musa, mereka dikacaukan oleh malaikat Allah. Mereka jadi jam teruk. Mau mundur tak boleh, mau maju tak boleh. Mereka jadi jam. Dan sekarang mereka berada di antara laut yang begitu tinggi. Dan mereka lengkap dengan besi. Baju mereka besi. Pedang mereka berat. Kasut mereka berat. Walaupun mereka mampu berenang, tapi karena berkeji-keji yang ada dalam tubuh mereka, mereka tak boleh berenang dengan pantas. Maka Allah berperang dengan mereka, sehingga orang Israel tak satu pun yang dapat mereka cederai, tak satu pun yang dapat mereka tangkap, tapi mereka tertangkap tak satu pun yang lolos. Mereka mati semua. Dan Israel menyaksikan bagaimana mereka dapat mengalahkan tanpa berperang, tanpa berbuat sesuatu. Mereka melihat musuh-musuh mereka tak berdaya. Pastor Silver, silakan baca 26 sampai 29. 26. Yes. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, yang meliputi kereta, Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Wayo. Terus, Ya. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir laju menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu melitupi mereka, kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Wah. Seorang pun tidak ada yang tinggal Ayo. dari mereka. Wah. Habis? Waduh, orang-orang terbaik mereka, ya, askar-askar hebat mereka habis binasa. Maka bangsa Mesir langsung menjadi bangsa yang miskin, bangsa yang memang menjadi bangsa sampai hari ini. Bangsa Mesir bukan bangsa yang kuat. Tuhan telah mengalahkan mereka. Oke, mari kita pikir bagaimana iman dari bangsa Israel. Bukankah ini pengalaman yang luar biasa di mata mereka? Menyaksikan yang memimpin kami bukan Allah alang-alang, bukan Allah sembarangan, tetapi Allah yang sanggup membelah lautan, Allah yang sanggup membunuh musuh-musuh dengan begitu mudahnya. Allah yang sangat pandai, mempunyai strategi perang yang tak terfikirkan, dahsyat dan luar biasa. Wow, saya harap ini membuat iman bangsa Israel menjadi kokoh dan teguh. Israel, tak ada satupun daripada mereka yang tertangkap ataupun tenggelam. Allah mampu menyelamatkan semua mereka. Saudara, pakar arkeolog menemukan sisa-sisa ini di kawasan Laut Gelaga. Ini macam roda. Ini. Dan sangat menarik. Coba kamu tengok ini. Mereka mendapatkan satu kawasan sekitar 300 meter lain, hanya pasir sahaja di sini.
Biasanya ada kerang-kerang seperti biasa di sini sampai di sana. Tetapi pada bagian ini macam seperti disapu bersih di sini. Mereka pening, tapi kita tahu firman Tuhan bahwa pada masa dulu Allah pernah mendatangkan angin yang begitu kuat dan membuat air ini terbelah dan bertahan seperti dinding. Allah pernah membelah lautan itu. Pakar-pakar yang tidak tahu Tuhan tak faham. Tetapi kita, walaupun kita tak begitu pandai, kita faham. Sebab kita ada buku suci yang Allah ceritakan, yaitu Alkitab. Nah, sekarang orang Israel di sini, Goshen, sudah melintasi ini, Laut Gelaga. Dan sekarang mereka mau masuk di sini. Ini kawasan yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Mesopotamia, yaitu Israel sekarang. Kalau dalam map, ini. Saya besarkan. Di sini, Israel sekarang. Ini Malaysia, ini Indonesia, ini Timur Tengah, ini Israel. Mereka mau datang ke sini. Ini tempat yang Allah janjikan untuk Israel. Masih harus berjalan menuju negeri yang Tuhan janjikan, yaitu negeri yang berlimpah susu dan madu yang sedang menanti mereka. Dan dengan itu kita selesai dengan pelajaran ini. Wah, puji Tuhan, kamu boleh selesaikan 2 pelajaran pada hari ini bersama-sama. Terima kasih banyak. Sampai di sini pada malam ini, kecuali ada pertanyaan, mungkin saya bagi 2 orang kalau ada pertanyaan, silakan. Oke. Pastor, Ya. saya mau tanya sesuatu. Silakan. Tapi mungkin out of topic sedikit lah. Oke. Ingat pasal pada penjajahan Hitler zaman dulu? Iya. Kan ada yang Holocaust kan? Iya. Yang di mana orang Yahudi dibunuh. Betul. Sampai berjuta-juta. Berjuta-juta. Adakah yang kejadian itu adakah yang dinyatakan dalam Alkitab? Oh, masa Hitler adalah masa yang sudah begitu jauh ya daripada masa yang kita ceritakan ini. Jadi itu sudah berapa ribu tahun ya sebelum Hitler terjadi ya. Ingat masa Hitler itu Tuhan Yesus sudah datang ya, itu Hitler tahun berapa ya? 1940-an ya. Ya, 1940-an. Sedangkan ini terjadi sebelum Masehi. Jadi ada sekitar berapa ribu tahun sebelum ini. Nah, mengenai perbuatan Hitler itu, memang nanti kamu akan lihat, saya tidak akan jelaskan sekarang, sebab itu nanti kita akan lihat pada pelajaran-pelajaran selepas kebangkitan Yesus. Kita akan lihat tentang bangsa ini, bagaimana bangsa ini. Ya, jadi soalan itu bagus sekali, tapi saya pikir belum masanya untuk menjawab. Oke, Pastor. Terima kasih. Ya, tapi akan dijawab. Saya akan catat itu. Nanti saya dan Pastor Silver bisa ingat. Sebab Pastor Silver ini perlu dijawab selepas kenaikan Yesus. Ya, itu di bagian bab surat-surat sebenarnya Pak kan? Tapi kita boleh jawab selepas kenaikan Yesus. Boleh ya? Ya. Oke. Sebab mereka ada sumpah di sana. Ya. Ada sumpah di sana. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana sumpah itu konsisten terjadi. Oke? Siapa ya yang bertanya tadi? Syafina. Oke, saya tulis ya. Iya, Pastor. Terima kasih. Oke, satu lagi. Saya mau dari Tawau. Ya, silakan dari Tawau dapat peluang ini. Ya. Iya.
Ya, Pastor, selamat malam. Oke, selamat malam. Justin ya, Iya, ya. silakan. Jadi tahu ya, kadang bertanya siapa Pastor. Ya, Oke. Yang pasal itulah yang terakhir tuh, betul. ya, yang darah domba jantan tuh kan, Ya, Pastor. Ya, kenapa darah domba jantan yang perlu diletak di pintu, bukan lembu betina kah, lembu jantan kah, kuda jantan kah, kuda betina kah, ya Pastor. betul. Itu saja soalan saya. Ya? Oke. Oke. Bagus sekali. Ya. Jadi domba ya, bukan kuda, bukan lembu. Dan mengapa harus jantan? Dan juga mengapa harus sudah cukup dewasa, umur 1 tahun. Jadi kalau babi umur 1 tahun sudah cukup dewasa bukan? Ya pasti, ya betul. Oke. Jadi harus cukup dewasa, lelaki, tak bercacat celah, jangan sampai matanya sudah rosak atau ada sakit, tak boleh. Dan harus dibunuh. Jadi jangan hanya diikat. Mengapa begitu? Ini yang soalnya yang sulit ya. Mengapa begitu saya tak tahu. Itu kena tanya kepada Tuhan mengapa begitu. Tapi nanti kamu akan lihat bahwa ada konsistensi, ada kesesuaian nanti kalau kita sudah mulai maju terus pelajaran ini, maka soalan ini akan terjawab. Tapi untuk sekarang saya ingin jelaskan bahwa itu adalah rancangan Tuhan yang ingin untuk menjelaskan kepada Israel, sama seperti pelajaran-pelajaran dulu. Habel membuat persembahan korban domba. Memang tidak dijelaskan lelaki atau perempuan. Tapi ketika jalan-jalan terus rupanya semakin jelas. Itu harus lelaki. Dan juga kalau kita mundur lagi kepada Kejadian 3 ayat 15. Di sana dikatakan keturunan perempuan akan menghancurkan kepala ular. Dan ular akan menghancurkan tumitnya. Nya di sini kita tak paham kalau kita bahasa, kita tak tahu nya itu lelaki atau perempuan. Tapi bahasa asli Alkitab itu persis memperlihatkan jantina. Harusnya itu adalah lelaki. Seperti macam ini ya. Nampak ini pen ya? Nampak? Nampak Pastor, nampak. Kalau saya bilang pen siapa ini, lalu ada orang jawab, itu pennya. Pennya. Nya ini kita tak tahu, nya lelaki atau perempuan, betul tak? Betul. Tapi kalau bahasa Inggris harus her pen or his pen. Jadi kita tahu lelaki atau perempuan yang punya pen ini. Bahasa Ibrani pun macam itu. Ada keterangan jantina untuk kata ganti orang ketiga. Dan ketika kita melihat Kejadian 3 ayat 15, keturunannya, nya ini, keturunan perempuan akan meremukan tumitnya. Nya ini adalah si keturunan perempuan. Jadi ular akan menemukan tumit daripada keturunan perempuan. Dan keturunan perempuan akan menemukan kepala ular. Dan ketika kita melihat ayat itu, nya di situ adalah lelaki. Jadi rupanya yang akan menghancurkan kepala ular adalah lelaki, seorang lelaki. Nah, ketika kita melihat domba-domba yang dipersembahkan, termasuk domba yang dipersembahkan oleh Habel, termasuk domba yang dipersembahkan oleh Nuh selepas turun dari Bahtera,
Dan domba yang dipersembahkan oleh semua orang Israel pada malam tula terakhir ini harus lelaki. Dan dia tidak bersalah, tetapi dia yang dikorbankan. Dia yang harus dibunuh. Maka kita belajar di sini bahwa untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia, harus ada yang tak bersalah, lelaki yang tak bersalah, yang harus mati. Mulai dari Kain sampai hari di mana kita belajar, yaitu Musa, semua lelaki sudah berdosa semua. Tetapi Allah sudah berjanji akan datang lelaki yang tak berdosa. Dan Allah sudah berkata bahwa itu akan datang dari keturunan Israel. Oleh itu iblis mau berusaha memupuskan laki-laki orang Israel supaya dia pikir penyelamat itu tak akan pernah datang. Oke? Untuk siapa dia itu kita masih sedang belajar. Kita masih sedang maju terus ya. Saya harap kamu semua ikuti supaya bisa paham dengan jelas. Saya sampai di situ untuk penjelasan ini. Boleh? Paham, Pastor. Oke. Paham. Oke. Saya pikir cukup ya, Pastor Silvan. Cukup sampai di sini. Ya, saya cukup, Pak. Oke. Terima kasih semuanya.